Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan sebanyak 2 kali. Pasalnya, pada penyuntikan vaksinasi COVID-19 yang pertama, jumlah antibodi yang menetralkan virus masih rendah. Jika tidak dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19 yang kedua, bisa memicu infeksi tanpa gejala atau asimptomatik. Alhasil, ada kemungkinan munculnya varian COVID-19 yang mengalami mutasi yang lebih resisten terhadap antibodi yang baru terbentuk. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan berlangsung bertahap dari Januari 2021 hingga Maret 2022. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang sebagai rumah sakit rujukan utama di Sumsel melakukan vaksinasi Sinovac untuk pegawai di RSMH, baik untuk tenaga kesehatan maupun non-nakes. RSMH Palembang menerima 1.400 dosis vaksin Sinovac pada tahap pertama dari Dinas Kesehatan Sumsel dan mulai disuntikan ke tenaga kesehatan. Total tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan utama kasus COVID-19 itu mencapai 2.823 orang. Namun, 220 orang tidak dapat divaksinasi karena pernah terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga hanya 2.603 orang saja yang akan divaksin. RSMH Palembang menyiapkan dosis untuk penyuntikan 70 tenaga kesehatan setiap harinya. Proses vaksinasi dilakukan berkala hingga April 2021, menyesuaikan pasokan vaksin yang didistribusikan Dinkes Sumsel. Pihak RSMH juga memberi toleransi kepada tenaga kesehatan dalam menentukan jadwal penyuntikan sesuai kondisi kesehatan. Sebab proses vaksinasi sangat memperhatikan kondisi klinis, seperti tekanan darah yang tidak boleh lebih dari 140/90. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, masing-masing penerima vaksin akan menjalani screening yang dilakukan petugas medis. Tahap selanjutnya, petugas akan menvaksinasi penerima vaksin dan akan mendapatkan kartu telah divaksin. Vaksinasi untuk tenaga kesehatan RSMH Palembang dinilai penting karena rumah sakit tersebut paling sibuk melayani pasien dari berbagai wilayah di Sumsel termasuk provinsi tetangga. Sehingga tenaga kesehatan sebagai garda terdepan bisa semakin aman dari COVID-19 saat menangani pasien. Sampai nanti April ya, sampai seluruh SDM bisa divaksin. Sementara ini kita baru mendapat vaksin untuk sekitar 1.400-an ya, 1.400 SDM. Abidin Riwanto, PAL TV. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19, petugas kesehatan yang divaksin terlebih dahulu dilakukan pendataan, lalu di-screening dengan tanya jawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh petugas. Setelah itu akan keluar hasil apakah bisa dilakukan vaksin atau ditunda. Setelah disetujui, vaksin bisa langsung disuntikan. Ada beberapa reaksi yang mungkin akan muncul setelah divaksin. Reaksi hampir sama dengan vaksin lainnya, seperti reaksi lokal nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, atau reaksi lokal lain yang berat, misalnya selulitis, reaksi sistemik, demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, sakit kepala, termasuk reaksi lain seperti reaksi alergi, seperti urtikaria, edem, reaksi anafilasis, sinkop, atau pingsan. Sehingga penting sekali harus dilakukan observasi selama 30 menit setelah dilakukan vaksin. Sudah dilakukan vaksin COVID-19 ini enggak rasanya? Ya, sebenarnya agak ada efek agak pusing dikit karena semalam juga kurang istirahat juga kan. Kalau dari vaksinnya udah ada. Pusing-pusing nggak ya? Ya, tapi sudah agak mendingan sekarang sudah. Oke. Apalagi nggak selain pusing nggak yang dirasakan? Selain pusing yang dirasakan tidak ada lagi. Tapi lega kak kita sudah ini ya? Ya lega sudah disuntik vaksinnya kan, setidaknya proteksi untuk diri kita lah kan. Dok, kita tadi sudah melakukan suntik vaksin ya dok? Ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kita penyuntikan di hari ini sudah 3 orang kita suntikan termasuk saya. Gimana dok yang sudah dirasakan setelah dilakukan suntik vaksin? Yang dirasakan ya waktu penyuntikan biasa sensasi seperti suntik ya. Udah memang agak sama yang dirasain itu kayak pegel, kemeng ya kalau bahasa Palembang tuh ya, tebel-tebel.
Tapi kan dia harus diobservasi 30 menit. Udah 30 menit sih semuanya sudah membaik, belum kurang pegelnya. Untuk pening-pening sendiri Dok, ada yang dirasakan? Kalau pening awal-awal aja agak berat, tapi sudah hilang 30 menitan. Jadi memang perlu diobservasi 30 menit kan. Takutnya memang ada yang gejala-gejala yang berat atau apa. Tapi memang kan kalau menurut yang penelitian memang kecil gejalanya, cuma gejala ringan. Rasa kecewa diutarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba karena Kabupaten Muba tidak menerima vaksin COVID-19 pada tahap awal. Padahal Dinkes Muba sudah sejak awal melakukan persiapan yang sangat matang untuk menerima kuota vaksin tersebut. Kabupaten Muba dijadwalkan masuk dalam tahap awal mendapatkan kuota vaksinasi dari 7 wilayah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Namun setelah vaksin tersebut datang ternyata menjadi perubahan yang sangat mendadak dan tidak secara tertulis, hanya 2 wilayah saja yang mendapat vaksin tahap awal. Dokter, dari pihak Kabupaten Muba dengan perubahan ini tidak masuk di tahap awal. Pasti ada itu kekecewaan oleh karena tadi persiapan kita sudah maksimal. Kedua, komitmen kepala daerah kita juga sudah sangat komitmen untuk menunjukkan bahwa dia siap untuk dilakukan vaksin. Selain daripada itu juga kita persiapan untuk lintas sektoral sudah juga kita sampaikan bahwa pelaksanaan vaksin itu insya Allah dilaksanakan sesuai dengan informasi awal, tapi dengan terjadi tertunda ini ya otomatis timbul kekecewaan, tapi ini menjadi pelajaran bagi kami. Meskipun tahapan vaksinasi COVID-19 masih dilakukan, namun masyarakat harus tetap memperhatikan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kunci 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap menjadi salah satu kunci utama untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Walaupun kini vaksinasi COVID-19 telah dilakukan, namun angka penyebaran virus corona masih cukup tinggi, sehingga harus menjadi perhatian dari pemerintah untuk menekannya. Hingga saat ini, angka penyebaran virus corona masih di atas 1. Oleh karena itu, untuk menghindari dan mengurangi angka penyebaran virus corona itu sendiri, harus selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, menjaga pola pikir positif atau optimis, dan meskipun nantinya sudah divaksin, namun masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan 3T, tracing, testing, dan treatment. Positif itu nomor 1 nih. Biar saya positif artinya optimis bahwa ini kan sebenarnya mau nggak mau kan ujian. Seneng nggak seneng kita ini ada ujian ini kan. Mau sembunyi di mana ada ujian ini. Itu satu. Jadi pikiran yang tenang atau optimis tadi. Yang kedua PHBS, tolong camkan. PHBS lebih besar dari 3M ya. Kalau 3M kan cuma masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Kalau PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Termasuk misalnya contoh kalau ngantuk ya tidur, jangan begadang, gitu kan? Terus kemudian mohon maaf misalnya kan kalau perokok kurangi rokok, ini kalau misalnya makan makanan yang suka junk food atau makanan yang nggak bergizi kurangi dan segala macam. Itu intinya itu pola hidup bersih dan sehat. Termasuk mencuci tangan itu udah masuk. Serta selain itu juga harus tetap menjaga imunitas dan harus lebih banyak melakukan aktivitas outdoor dikarenakan lebih banyak melakukan aktivitas di luar. Karena banyaknya aktivitas outdoor bisa lebih kecil mengurangi penyebaran virus corona itu sendiri. Program vaksinasi massal pada 2021 ini diharapkan bisa menjadi game changer atau pengubah permainan agar Indonesia bisa keluar dari situasi kelam pandemi COVID-19. Program ini baru akan berhasil jika seluruh pihak ikut berpartisipasi mensukseskan vaksinasi dengan ikut divaksin.